Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa memulai kajian perdana dari kitab Tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sebelum kita mulai, kita buka dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu tafsir yang ditulis oleh seorang ulama, di mana beliau lahir pada abad kelima ya, abad ke-6 maksud saya, di satu daerah yang disebut sebagai Roy, di mana pada saat beliau lahir itu masuk dalam era Abbasiyah. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam sejarah Islam dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu, termasuk diantaranya adalah tafsir ya. Dalam usul fiqh beliau menulis buku, ada Al-Mahsul. Kemudian dalam ilmu kalam beliau juga menulis beberapa kitab, diantaranya adalah Asas Taqdis itu. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam menulis tafsir ini sangat menarik ya. Bahkan beberapa ulama, beberapa penulis memberikan komentar bahwa tafsir Mafatihul Ghaib ini diibaratkan sebagai mausu'ah ya, sebagai satu ensiklopedia, di mana dalam tafsir itu Imam Fakhruddin Ar-Razi tidak hanya menafsirkan daripada ayat-ayat tersebut, beliau juga mengeksplorasi makna yang lebih jauh, makna yang lebih luas lagi, dengan mendiskusikan pendapat-pendapat para mufassir, atau beliau juga memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul daripada orang-orang tentang penafsiran ayat tersebut gitu. Jadi metode yang digunakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib ini sangat menarik gitu. Beliau mengaplikasikan satu metode yang sangat bagus, yaitu beliau membaca kemungkinan-kemungkinan seandainya ayat ini ditafsirkan demikian, kemudian kemungkinan yang akan terjadi berupa penyangkalan, berupa ketidakjelasan atas penafsiran itu, beliau coba untuk berikan jawaban seluasnya gitu, seluas mungkin. Sehingga dengan membaca tafsir ini kita akan bisa memahami makna dari satu ayat itu dalam cakupan yang sangat luas. Itu yang membuat tafsir ini sangat menarik untuk dibaca. Kemudian pada kesempatan kali ini saya memilih satu surah, yaitu adalah surah Al-Qadr ya, karena tentu momen itu sangat penting di bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Secara umum ayat atau surah ini berbicara tentang Lailatul Qadar ya, tentang turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar, sehingga saya berharap dengan membaca tafsir ini kita bisa memiliki pemahaman yang lebih utuh, kita bisa memiliki pemahaman yang lebih katakan lebih baik tentang bagaimana sebenarnya Lailatul Qadar dan keutamanya itu. Mungkin itu pengantarnya ya. Nanti kita akan bahas secara lebih jauh lagi dengan membaca tafsir ini. Untuk teksnya sudah saya kirim, nanti teman-teman bisa di-download. Kita mulai di halaman 27 ya, dalam kitab yang saya share itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa fihi masail. Dalam setiap menafsirkan ayat, Imam Fakhruddin Ar-Razi selalu memulai dengan kalimat wa fihi masail, sering sekali maksudnya. Di dalam ayat ini, dalam penafsiran ayat ini itu ada beberapa pembahasan seperti itu, dan beliau akan merinci nanti masing-masing daripada apa yang bisa kita bahas dari ayat tersebut gitu. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ajma'al mufassirun, ulama penafsir ya, para penafsir ini sepakat ala annal murada, bahwa yang dimaksud inna anzalnal qur'ana fi lailatul qadr, yang dimaksud inna anzalnahu itu kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Walakinnahu ta'ala tarakat tasriha bidzikri, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tarakat tasriha, tidak menyampaikan secara eksplisit ya, bidzikri, penyebutan kata Al-Quran. Jadi inna anzalnahu,
tidak menggunakan narasi inna anzalnal Qur'an. Karena muncul pertanyaan, kenapa Allah menggunakan dhamir atau menggunakan kata ganti, tidak menggunakan lafadz Al-Quran secara langsung gitu. Lianna hadat tarkiba, alasannya karena narasi tersebut, susunan daripada kalimat tersebut, yadullu ala azmil Qur'ani min thalathati aujuhin, itu menunjukkan keagungan Al-Quran dari 3 sisi. Jadi penggunaan kata ganti dhamir di situ ada tujuannya, di mana tujuannya adalah untuk menunjukkan keagungan Al-Quran. Dari mana kita bisa melihat? Dari 3 sisi. Yang pertama, ahaduha annahu usnida inzaluhu ilaihi. Yang pertama, Allah itu menyandingkan diturunnya Al-Quran ilaihi kepada Allah sendiri. Inna anzalnahu, anzalna kami yang menurunkan. Tidak siapa tuh melalui ini, dalam narasinya tidak melalui perantara siapa, tapi secara langsung Allah itu. Di situ menunjukkan sesuatu yang disandingkan kepada Allah secara langsung, itu menunjukkan sesuatu yang agung itu. Wa ja'alahu mukhtassan, ya, diturunkannya Al-Quran itu secara khusus bihi dengan Allah, duna ghairihi, bukan yang lain, ya. Itu menunjukkan sesuatu yang agung itu. Kalau misalkan saya umpamakan dalam satu narasi, ya, ada seorang raja misalkan memberikan sesuatu memberikan hadiah katakan kepada rakyatnya misalkan. Narasi yang kita baca, konotasi yang kita dapatkan dalam teks ketika kita meredaksikan, menceritakan itu akan berbeda. Ketika narasi pertama misalkan raja itu memberi hadiah kepada A misalkan, itu konotasinya akan berbeda. Kalau kita buat narasinya misalkan kita menggunakan kalimat langsung, di mana rajanya itu mengatakan saya memberikan hadiah kepada si A misalkan, kepada rakyat saya yang ini gitu. Itu konotasi penggunaan kalimat tersebut itu akan beda. Lah penggunaan inna anzalnahu di mana itu disandingkan kepada Allah, itu menunjukkan apa yang diturunkan, apa yang disandingkan dengan Allah itu suatu yang agung, dan itu adalah Al-Qur'an. Itu yang pertama, alasan yang pertama. Watsani annahu jaa bi dhamirihi duna ismihi dhahir. Yang kedua, di situ menggunakan dhamir, ya, menggunakan kata ganti, tidak menggunakan namanya yang secara zahir gitu. Jadi tidak menggunakan kata Al-Quran seperti tadi. Syahadatan lahu bin nabaha wal istighna anit tasrif, sebagai syahadah, sebagai pembuktian bin nabaha akan syaraf, ya, kemuliaan itu. Wal istighna anit tasrif, dan tidak perlu kemudian dijelaskan secara eksplisit dengan menggunakan kata ganti, itu sudah jelas gitu. Ala tara, tidakkah kamu melihatnya, fi suratil mutaqaddimah, di surah sebelumnya yaitu surah Al-Alaq, lam yadhkur isma Abi Jahal, Allah tidak menyebutkan dalam ayat tersebut nama Abu Jahal. Walam yakhfa, tapi itu sudah tidak samar lagi, sudah jelas, ala ahadin, bagi siapapun, lishtiharihi, karena sudah sangat terkenal bahwa yang dimaksud adalah Abu Jahal. Kalau kita baca dalam surah Al-Alaq, di situ ada ayat ara'aital ladzi yanha, tidakkah kamu melihat seseorang yanha, yang mencegah atau melarang, abdan idza shalla, seorang hamba yang hendak sholat atau melakukan ibadah gitu. Yang dimaksud dengan alladzi yanha di situ adalah Abu Jahal gitu. Jadi tidak dinarasikan bahwa yang dimaksud dengan orang tersebut langsung digunakan kata Abu Jahal secara eksplisit. Kenapa? Karena sudah tahu orang-orang yang pada saat itu sudah mengetahui bahwa yang melarang Rasulullah SAW untuk beribadah itu adalah Abu Jahal. Karena itu disebutkan dalam satu hadis, Abu Jahal pernah mengatakan, la in ra'aitu Muhammadan yusalli 'indal Ka'bah la ati anna ala unuki. Kalau saya sampai melihat Muhammad, dalam riwayat tersebut kata Abu Jahal, di Ka'bah, maka saya akan menginjak lehernya, seperti itu. Nah, sehingga karena itu sudah, cerita itu sudah begitu masyhur, ya, maka penggunaan nama secara eksplisit itu ditinggalkan. Yang digunakan adalah kata ganti di situ. Alladzi sim mausul, kemudian yanha kembali ke alladzi, seperti itu. Lah, dalam bahasa Arab itu memang satu ciri penggunaan bahasa yang baik kan tidak memperjelas sesuatu yang sudah jelas gitu. Karena memperjelas sesuatu yang sudah jelas itu kan nggak ada gunanya gitu. Itu hanya akan memperpanjang narasi bahasa yang tidak ada gunanya, seperti itu. Itu contohnya. Wa qauluhu falaula idza balaghatil hulqum. Contoh lain di mana kemudian subjeknya itu tidak disebutkan, hanya langsung dari predikat kemudian ke objek, itu ayat falaula idza balaghatil hulqum, ya, sekali-kali tidak apabila
jiwa atau nafas itu sudah mencapai ke tenggorokan gitu. Lam yadhkuril maut li syuhratihi. Di situ tidak disebutkan bahwa yang nyampe ke tenggorokan itu adalah nafasnya atau jiwanya gitu. Tidak disebutkan maut ini dimaksud, tapi sudah mengerti orang yang membaca itu gitu. Fakadzaha huna. Demikian juga di dalam ayat ini, inna anzalnahu. Wa tsalitsu, alasan yang ketiga adalah ta'dhimul waqtil ladzi unzila fihi. Meninggalkan kata Al-Qur'an dalam inna anzalnahu gitu. Itu alasan yang ketiga adalah sebagai bentuk pengagungan, sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu diturunkannya Al-Qur'an. Karenanya Lailatul Qadar yang menunjukkan waktu tersebut itu yang kemudian dinarasikan secara eksplisit, fi Lailatul Qadar. Seperti itu. Itu pembahasan yang pertama. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah. Pembahasan yang kedua, annahu ta'ala qala fi ba'dil mawadi', bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat yang lain, di tempat ayat yang lain, inni kaqaulihi, seperti firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah di surah Al-Baqarah. Wa fi ba'dil mawadi', di tempat yang lain Allah menggunakan redaksi inna. Jadi di situ ada kata ganti yang menunjukkan mutakallim wahdah, ada kata ganti yang menunjukkan mutakallim ma'al ghair. Saya dan kami, biasanya kami itu bermakna plural. Kata ganti orang pertama yang menunjukkan plural gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa Allah di dalam ayat ini menggunakan kata inna, tidak menggunakan kata inni misalkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, di ayat lain inna nahnu nazzalna dzikra, inna arsalna nuhan, inna a'tainakal kautsar, seperti itu. Wa'lam, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, anna qaulahu inna, bahwa firman Allah inna, bahwa firman Allah inna taratan yuradu bihi ta'zim. Terkadang yang dimaksud itu adalah ta'zim ya, sebagai bentuk pengagungan gitu ya. Karena Allah memang layak untuk mengagungkan dirinya gitu. Wa hamluhu 'alal jam'i muhal, dan mencoba untuk menafsirkan atau memaknai lafaz inna sebagai bermakna plural, bahwa kami, Allah dan siapa itu menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi muhal, tidak mungkin. Kenapa? Li'anna dalaila, karena bukti-bukti dalat sudah menunjukkan ala wahdatis shani, akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Jadi inna itu bukan kami, maksudnya ada banyak Tuhan atau tidak, itu. Yang dimaksud adalah Allah, yang di situ penggunaan itu untuk menunjukkan makna ta'zim gitu. Wa li'annahu law kana fil alihati kathra, karena alasannya juga seandainya ada banyak Tuhan gitu, ada Tuhan itu ada banyak, lan hatats, maka niscaya itu akan gugur ya, rutsbatu kulli wahidin minhum, kedudukan masing-masing dari Tuhan-Tuhan itu anil ilahiyah, dari sifat ketuhanannya. Tidak mungkin ada banyak Tuhan, karena kalau ada banyak Tuhan, logika kita akan mengatakan derajat ketuhanan mereka akan sirna, akan turun. Kenapa demikian? Li'annahu law kana, karena seandainya kullu wahidin minhum, masing-masing dari Tuhan-Tuhan itu qadiran 'alal kamal, memiliki kesempurnaan, kekuasaan yang utuh sempurna gitu, lastaghna bi kulli wahidin minhum, maka masing-masing dari Tuhan itu pasti tidak butuh kepada yang lain. Angkuli wahidin minhum, dari yang lain gitu. Jadi kalau satu Tuhan dan Tuhan yang lain itu sudah sempurna, tidak membutuhkan kepada yang lain, yang satu sempurna dan yang lain sempurna, maka semuanya tidak akan membutuhkan kepada yang lain. Wa kaunuhu mustaghnan anhu naqsun fi haqqihi, ketika yang satu sudah tidak butuh kepada yang lain, itu pada hakikatnya adalah kekurangan. Kenapa? Karena sempurna, definisi sempurna tidak ada lawannya. Kalau masih ada lawan, berarti dia bukan sempurna, masih ada yang sama dengan dia. Kesempurnaan itu adalah ketika sudah tidak ada yang sebanding dengan dia, dan cuma dia. Definisi sempurna kan seperti itu. Lah ketika yang lain itu masih sama-sama tidak membutuhkan kepada yang lain, berarti semuanya memiliki kekurangan pada intinya. Fayakunul kullu naqisan, maka kalau begitu kesimpulannya semuanya adalah memiliki kekurangan. Seperti itu. Lihat cara berargumennya Imam Fakhruddin Ar-Razi sangat bagus. Dia memulai dari premis sampai kepada kesimpulan yang bisa kita terima secara logika itu. Wa illam yakun kullu wahidun minhum qadirun 'alal kamal kana naqisan. Nah, kalau kita balik coba, kalau masing-masing misalkan semuanya tidak sempurna, ya udah selesai, bukan yang sempurna, sifat Tuhan pasti sempurna gitu. Fa'alimna, maka bisa kita fahami, anna qaulahu inna, maka dari situ bahwa firman Allah inna mahmulun 'ala ta'zimi,
di situ memiliki makna yang berupa pengagungan, la 'alal jam'i, bukan bermakna jamak ya, bukan bermakna plural gitu. Nah, di sini kita sudah bisa paham ketika ada redaksi ini, ada redaksi ini, apa yang dimaksud seperti itu. Kita masuk pembahasan ketiga. Ini satu ayat saja itu dikaji berbagai persoalan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan itu akan menambah pemahaman kita ya, akan memperluas secara utuh gitu. Yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsa inqilah. Ini salah satu ciri yang menarik dari tafsir Mafatihul Ghaib itu adalah munculnya narasi inqilah ya. Jika misalkan dikatakan, jadi beliau mencoba untuk membaca kemungkinan. Jadi dalam berdiskusi, salah satu argumen yang bagus itu adalah kita mampu membaca kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kalau kita mengeluarkan argumen seperti A misalkan, dan kita mampu memberikan jawaban atas kemungkinan itu sangat bagus gitu lah. Inkilah, seandainya misalkan ada keberatan, ada pertanyaan misalkan gitu, ma makna innahu anzala fi lailatul qadar. Kalau ada pertanyaan, apa sebenarnya yang dimaksud dari bahwa Allah itu menurunkan di malam Lailatul Qadar, ma'al ilmi, padahal kita tahu bi annahu unzila nujuman, bahwa Al-Qur'an itu sebenarnya diturunkan secara nujuman, bertahap, secara berangsur-angsur. Kita tahu bahwa faktanya itu Al-Qur'an diturunkan secara berangsur dalam kurun waktu 20 tahun lebih gitu. 22 atau 23 gitu. Nah, kenapa kemudian redaksinya itu inna anzalnahu fi lailatul qadar, seolah-olah Al-Qur'an itu diturunkan secara langsung gitu, secara utuh gitu. Nah, kalau ada pertanyaan begitu, gimana kira-kira jawabannya? Qulna fihi wujuh. Ada beberapa jawaban, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ahaduhuma, yang pertama, qala Sya'bi. Imam Sya'bi mengatakan ibtida'an binuzulihi. Seperti itu. Imam Sya'bi adalah seorang tabi'in ya. Ibtida'an binuzulihi. Jadi yang dimaksud dengan inna anzalnahu, kami turunkan Al-Qur'an, permulaannya itu di malam Lailatul Qadar. Begitu maknanya. Li'annal bi'tsa kana fi Ramadan, karena diutusnya Rasulullah itu bermula di bulan Ramadan. Kita tahu ayat yang turun pertama itu kan turun di surah Al-Alaq yang pertama itu kan terjadi di bulan Ramadan, seperti itu. Watsani qala Ibnu Abbas, yang pendapat yang kedua adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Unzila ilas sama'i dunya jumlatan Lailatul Qadar, bahwa yang dimaksud dengan inna anzalna fi Lailatul Qadar, Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia secara keseluruhan Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Tsumma ilal ardi nujuman, kemudian diturunkan ke bumi secara bertahap. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, aku bersumpah ya demi tempat-tempat beredarnya bintang-bintang, seperti itu. Ada sebagian yang menafsirkan mawaqi'un nujum itu yang dimaksud adalah masa turunnya Al-Qur'an, seperti itu. Wa qad dzakarna hadhil mas'alah fi qoulihi syahr ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pembahasan ini sudah saya sebutkan panjang lebar di surah Al-Baqarah di ayat syahr ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. La yuqal, maka tidak bisa dikatakan fa'ala hadzal qaul lima lam yakul anzalnahu ila sama'. Oleh karena itu kalau kita mengacu pada pendapat Ibnu Abbas ini, maka tidak bisa kemudian orang mengatakan kenapa tidak menggunakan narasi anzalnahu ila sama'. Yang dimaksud seperti itu, yang jumlatan wahidah ke langit dunia, yang berangsur-angsur itu baru kemudian diturunkan ke muka bumi. Li'anna itlaqahu, karena penggunaan narasi seperti itu yuhimul inzal ilal ard, itu memberikan kesan ya seolah-olah itu diturunkan ke langit. Lah, narasi seperti itu tidak benar. Lianna naqul, karena menurut maksud kita gitu ya, dengan mengacu pada pendapat ini, inna inzalahu ilas sama'i ka inzalihi ilal ard. Sebenarnya penggunaan inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang kalau misalkan orang keberatan itu seolah-olah diturunkan ke dunia, padahal yang dimaksud kalau pendapat ini diturunkan ke langit dulu gitu, itu sebenarnya ya diturunkan ke langit dengan diturunkan ke bumi itu sebenarnya tidak ada perbedaan gitu ya, tidak ada perbedaan secara esensi gitu. Kenapa? Li'annahu lam yakun liyusyri'a fi amrin, karena Allah itu tidak mungkin memulai satu persoalan, satu perkara, tsumma la yutimmahu, kemudian Allah tidak menyempurnakan. Artinya ya diturunkan ke langit itu sebenarnya adalah permulaannya, seperti itu.
wa huwa kaghaibin jaa ila nawahil balad. Ini umpamanya seperti orang yang yang sudah asing, tidak ada di daerahnya, jaa ila nawahil balad, yang kemudian dia datang ke salah satu sisi ke salah satu bagian dari kawasan tersebut. Maka penggunaannya itu kan yuqalu jaa fulan. Narasi yang kita gunakan adalah jaa fulan. Padahal sebenarnya dia belum sampai ke tempat dia gitu. Misalkan begini, di satu kota misalkan. Rumah dia ada di tengah. Dan ketika dia memasuki bagian-bagian daripada kota tersebut, itu kan sudah bisa kita menggunakan narasi jaa fulan, padahal dia belum sampai ke tempatnya. Sama dengan menggunakan narasi inna anzalnahu fi lailatul qadar, dengan mengacu pada pendapat Ibnu Abbas, itu ya ketika yang dimaksud diturunkan ke langit bumi gitu ya, sama itunya, itu maksudnya adalah permulaannya seperti itu. Jawaban seperti itu bisa diberikan. Au yuqal, atau bisa jadi jawabannya seperti ini gitu. Al-gharad min taqribihi, tujuannya adalah min taqribihi wa inzalihi ila sama'i dunya, bahwa tujuan Al-Qur'an diturunkan dulu ke langit bumi, atau diturunkan ke langit itu tujuannya adalah ayyushawwiqahum ila nuzulihi, untuk menimbulkan rasa rindu agar Al-Qur'an segera diturunkan ke bumi, seperti itu. Kaman yasma'ul khabar, seperti sebagaimana orang yang mendengar khabar ya, mendengar berita gitu, bimaji'i mansyurin liwalidihi au ummihi, dengan kedatangan orang tua atau ibunya itu. Ketika orang misalkan dia mendengar kedatangan seseorang yang sudah lama tidak bersama dengan dia, itu akan menimbulkan rasa supaya ingin segera bertemu dengan orang itu gitu. Sama ketika misalkan Al-Quran diturunkan ke langit, maka orang-orang yang berada di bumi ataupun malaikat atau siapapun itu ketika mendengar berita itu tentu akan semakin ingin Al-Quran segera diturunkan gitu. Fa innahu yasdadu syauquhu ila mutala'atihi, maka orang tersebut itu akan semakin ingin untuk melihat orang tersebut sejak mendengar kabar bahwa dia itu akan turun, akan sudah mendekati, seperti itu. Kama qala, sebagaimana disebutkan dalam syair, wa abrahu ma yakunu syauqu yawman idza danatid diyaru minad diyari. Satu yang abrah itu a'zam ya, yang cinta yang paling besar pada satu saat ketika tempat antara orang yang dicintai dengan orang yang dicintainya, yang mencintai dan yang dicintainya itu semakin dekat gitu. Wa hadza li anna as-sama'i, alasannya karena langit itu kal mushtaraki bainana, sebenarnya itu sesuatu yang memiliki kesamaan di antara kita umat manusia, wa bainal malaika, dan malaikat. Kenapa? Fahiyalahum maskan, ya, karena langit itu sebenarnya adalah tempat tinggal bagi malaikat, walana saqafun wazina, dan bagi kita itu adalah atap dan hiasan bagi kita. Allah berfirman dalam ayat Quran, wa ja'alna as-samaa'a saqfa, gitu. Allah menjadikan langit sebagai atap gitu. Fa inzaluhu al-Quran hunak ka inzalihi huna, maka diturunkannya Al-Quran di langit itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan diturunkan di bumi, seperti itu, sama aja gitu. Wal wajhu tsalits fil jawab, kemudian kita masuk ke jawaban yang ketiga, anna taqdira anzalna hadza dzikra fi lailatul qadar, bisa jadi kita menggunakan mentakdirkannya, atau kemudian mencoba untuk mengira-ngirakan redaksi tersebut bahwa fi lailatul qadar ay fi fadilati lailatul qadar wa bayani syarafiha, yaitu kita menurunkan Al-Quran ini dalam rangka untuk menjelaskan keutamaan Lailatul Qadar, untuk menjelaskan keutamaan daripada Lailatul Qadar, seperti itu. Kita masuk ke al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat. Al-mas'alatur rabi'ah, al-qadru masdar qadartu aqdiru qadran. Kata al-qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kira-kira secara makna itu qadar itu apa? Qadar secara bahasa itu merupakan masdar dari kata qadara yaqduru qadran gitu. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan qadar itu ma yumdihillahu minal umur, apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan ya, sudah Allah tetapkan dari berbagai perkara, itu namanya adalah qadar gitu. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqna biqadar gitu ya. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan sesuai dengan ketentuannya gitu. Wal qadru wal qadar wahid. Jadi qadru
kalau dibaca sukun dengan wal qadar itu sebenarnya wahidun, dua kata yang memiliki makna yang sama gitu. Illa annahu bitaskini masdar. Nah, kalau itu sukun itu masdar. Qadara yakturu qadran. Wabil fathi isman. Kalau dibaca fathah qadar itu isim gitu. Qala al-Wahidi, Imam al-Wahidi mengatakan al-qadru fil lughati bima'na takdir. Qadar itu secara bahasa itu maknanya adalah takdir, menetapkan sesuatu, yaitu ja'lu syai'i secara bahasa itu menjadikan sesuatu ala musawati ghairihi, setara dengan yang lain. Ketika ada satu hal atau sesuatu diletakkan sejajar dengan sesuatu tersebut, itu namanya adalah takdir ya. Min ghairi ziyadatin wala nuqsanin, tanpa adanya penambahan ataupun pengurangan. Waqtalafu, dan kemudian ulama berbeda pendapat ya, fi annahu, nah, bahwasanya lima sumiyat hadhil lailah lailatul qadar. Kenapa kemudian malam itu diturunkannya Al-Quran disebut sebagai Lailatul Qadar? Ulama berbeda pendapat kenapa kemudian malam itu disebut sebagai Lailatul Qadar. Ala wujuhin, ada beberapa pendapat. Ahaduhuma, salah satunya adalah annaha lailatul taqdiril umuri wal ahkam. Karena pada malam itu adalah malam di mana segala sesuatu, segala hukum itu ditetapkan oleh Allah. Karenanya disebut sebagai Lailatul Qadar. Bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran, Allah juga menetapkan segala sesuatu, hukum-hukum segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Karenanya disebut sebagai Lailatul Qadar. Itu pendapat pertama. Qala Ata'un an Ibnu Abbas ya. Ata' dari Ibnu Abbas meriwayatkan annallaha qaddara ma yakunu fi tilkas sanah, bahwasanya Allah itu sudah memberikan ketentuan pada tahun itu mimma farin wa rizkin wa ihya'in wa imatatin, berupa hujan, berupa rezeki, berupa siapa yang akan Allah hidupkan, siapa yang akan Allah cabut nyawanya, ila mithli hadhihi laila minas sanatil aliyah, dan ila mithli hadhihi laila minas sanatil atiyah, sampai ke malam yang sama di tahun yang akan datang. Sehingga ayat tersebut itu memiliki kesamaan secara makna dengan ayat lain dalam firman Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Wa'lam anna takdir Allah la yahdutsu fi tilka laila. Ketahuilah bahwa ketentuan Allah itu tidak terjadi pada malam itu gitu. Fa innahu ta'ala qaddaral maqadir, artinya ketetapan itu sudah dibuat gitu, tapi ketetapan itu ya tidak terjadi pada malam itu. Fa innahu ta'ala qaddaral maqadir, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir qabla ay yakhluqas samawati wal ard fil azal, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi di azal gitu. Nah, maksudnya gimana? Kan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ditulis ketentuan itu, ketentuan segala sesuatu sudah ditulis. Lalu bagaimana kamu kemudian menjawab katanya Lailatul Qadar pada saat takdir itu ditetapkan? Yang dimaksud adalah balil murad, tapi yang dimaksud ilhar tilkal laila al maqadir lil malaika. Yang dimaksud pada malam itu Allah itu menunjukkan takdir-takdir yang sudah ditetapkan di azal itu lil malaikati, bagi malaika, fi tilkal lailah, pada malam itu. Ini yang kita bahas adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang berada di luar akal kita gitu, sehingga untuk memahami hal-hal semacam ini kita membutuhkan dalil sam'i ya, atau riwayat-riwayat yang memang situ bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena tidak bisa berargumen dalam hal ini gitu. Bi ayyak tubaha fil lauhil mahfud, dengan cara Allah menuliskannya di lauhul mahfud. Jadi itu yang dimaksud bahwasanya takdir itu ditetapkan pada malam Lailatul Qadar, ditunjukkan kepada malaikat untuk kemudian ditulis di dalam lauhul mahfud. Wa hadzal qaul, pendapat ini ikhtiyaru amatil ulama, adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama. Ats-tsani, yang kedua, nukila aniz Zuhri, ada satu riwayat dari Az-Zuhri, annahu qala Lailatul Qadar, bahwa dia berkata bahwasanya Lailatul Qadar itu Lailatul 'azamati wasyaraf. Kenapa kemudian penamaannya disebut sebagai Lailatul Qadar? Karena di situ menunjukkan keagungannya gitu. Karena al-qadar nanti itu maknanya adalah manzilah wa syaraf gitu. Min qaulihim li fulan qadar li fulanin qadrun 'inda fulan. Nah, kenapa kemudian penamanya seperti itu? Secara bahasa misalkan ada kalimat gini, li fulanin qadrun inda fulan, bahwa si fulan itu qadrun itu punya apa? Syaraf, keutamaan, manzilah gitu. Nah, secara bahasa seperti itu makna qadar, ay manzilah wa syaraf. Sehingga Lailatul Qadar malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang situ memiliki nilai yang istimewa seperti itu. Wa yadullu alaihi, atas dasar apa penafsiran itu? Nah, ini dikuatkan oleh
salah satu firman Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di ayat berikutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di sini kan ada apa ya? Ada komparasi gitu bahwa malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan ya. Perbandingan antara satu malam dengan malam yang lain itu kan menunjukkan yang satu lebih memiliki keutamaan. Karena itulah malam itu disebut sebagai Al-Qadr, di mana Al-Qadr secara bahasa adalah manzilah wa syaraf gitu. Tsumma hadza yahtamilu wajhaini. Kemudian penafsiran ini memungkinkan ada dua sisi gitu. Ahaduhuma, salah satunya, ayarji'a dzalika ilal fa'il. Sesuatu di dalam ayat ini gini kan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pertanyaannya, ketika kita membandingkan dua hal itu kan sisi apa yang kemudian dibandingkan? Misalkan si A lebih baik dari B, itu kan masih belum jelas apa yang baik gitu. Yang lebih baik dari sisi apa? Apakah dari akhlaknya? Apakah dari itulah? Malam Lailatul Qadar lebih baik dari sisi apa gitu. Nah, yang pertama, ayarji'a dzalika ilal fa'il. Kenapa kemudian itu lebih baik itu? Kembali ke siapa itu kemudian kebaikannya? Ilal fa'il, kepada yang melakukan itu. Aiman atafiha bitta'at. Kebaikan itu pada malam itu akan kembali kepada orang yang melakukan kebaikan atau ketaatan gitu. Saradha qadrin wa syaraf gitu. Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang penuh dengan kemuliaan. Kemuliaannya itu akan kembali ke siapa? Yang pertama, kembali kepada orang yang melakukan kebaikan gitu. Jadi kalau kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka kebaikan itu atau kemuliaan itu akan kembali kepada kita gitu. Wathanihima, bisa, atau yang kedua bisa jadi yang kemuliaan itu kembali kepada ilal fi'li ayat taat, kepada ketaatan yang dilakukan itu fitilkal lailah, pada malam itu qadra zaidin wa syarafin zaid, dengan kemuliaan yang luar biasa gitu ya, kemuliaan yang lebih baik dibanding kemuliaan yang dilakukan di malam-malam yang lain gitu. Wan Abi Bakar Al-Warraq, ada riwayat dari Abi Bakar Al-Warraq, sumiyat Lailatul Qadr li'annahu nazala fihi kitabun dzu qadrin. Ada alasan berikutnya disebut sebagai Lailatul Qadr karena pada malam itu turun satu kitab, yaitu Al-Qur'an, dzu qadrin, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki keagungan. Karenanya malam itu menjadi agung gitu. Ala lisani malakin dzi qadrin, yang melalui perantara seorang malaikat yang memiliki keagungan, malaikat Jibril. Ala ummatin laha qadr, dan diturunkan kepada umat yang juga memiliki kemuliaan, yaitu umat Islam gitu. Karena di situ kitab yang diturunkan memiliki kemuliaan, melalui perantara malaikat yang memiliki kemuliaan, kepada umat yang akan menerima ayat Al-Qur'an tersebut yang memiliki kemuliaan, karenanya malam itu disebut sebagai Lailatul Qadr. Wa la'alla Allah ta'ala innama dzakara lafzatul qadr, mungkin ya Allah menggunakan penggunaan kata Lailatul Qadar fi hadis surah thalatha marat li hadas sabab. Lafaz Lailatul Qadar, lafaz Al-Qadar itu disebutkan 3 kali dalam surah ini, sehingga ada kemungkinan kenapa kemudian disebutkan 3 kali ini bagusnya, yaitu untuk menunjukkan 3 hal yang memiliki kemuliaan itu. Yang pertama adalah kitabnya, yang kedua adalah malaikatnya, yang ketiga adalah umatnya, seperti itu. Itu kemungkinannya gitu. Wal qaulu tsalits, pendapat yang ketiga kenapa disebut sebagai Lailatul Qadar ayat dhayiq, karena qadar itu dimaknai sebagai dhayiq, satu yang sempit ya. Kenapa? Fa innal arda, karena bumi, tadhiqu anil malaika, itu begitu sempit bagi malaikat. Karena kita tahu pada saat itu yang menjadi perantara kemudian membawa Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW itu adalah malaikat, dan digambarkan bagaimana kemudian bentuk daripada malaikat itu sangat begitu besar gitu, bisa kita baca dalam hadis itu. Saya pikir sampai di sini dulu ya. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga kita pelajari bermanfaat. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah.